Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi melalui program Gema Gerakan Merenungkan Alkitab yang saya percaya akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Mari kita siapkan tentunya hati dan pikiran kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang hari ini terambil dalam surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 sampai 17. Surat Efesus pasalnya yang kelima ayat 15 hingga 17, demikian kata firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari 3 ayat yang kita baca ini saudara-saudara, ada 2 kelompok orang yang sangat kontradiktif. Yang pertama disebut sebagai orang arif atau orang yang bijaksana, dan kemudian yang berikutnya adalah orang yang bodoh. Kedua orang ini sama-sama diberikan waktu yang begitu panjang oleh Tuhan untuk mengisi kehidupan mereka masing-masing. Tetapi apa yang terjadi? Orang arif mempergunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana, dengan teratur, dengan timeline yang begitu rupa sehingga hidupnya punya dampak. Dan kontras yang berikut adalah orang bodoh. Orang bodoh selalu memperbiarkan waktu berjalan atau waktu percuma terbuang begitu saja tanpa disadari. Pada waktunya berakhir maka orang bodoh akan terlihat kualitasnya. Orang bodoh tidak bisa memberikan dampak yang positif dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Nah, hari ini firman Tuhan ini ketika datang, Tuhan memberikan satu ilham kepada Rasul Paulus untuk katanya demikian di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kebodohan itu akan melekat pada diri seseorang ketika seseorang tidak bertanggung jawab, terutama dalam manajemen waktu. Kalau saudara berkata bahwa kita harus kerja rajin, betul, tetapi harus pergunakan waktu yang ada sedemikian rupa. Karena di ujung dari waktu yang ada ini adalah sisanya adalah hari-hari ini kita akan menghadapi satu situasi yang jahat, saudara-saudara. Kalau di zaman dahulu kala mungkin waktu saya masih kecil, orang melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan itu tersembunyi. Di waktu malam mereka mulai membongkar rumah orang, maling dan melakukan segala hal yang tidak baik. Tetapi sekarang di siang bolong kita bisa melihat para begal berkeliaran di mana-mana dan orang melakukan kejahatan di depan mata kita. Oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada. Jangan seperti orang bodoh, kata Alkitab. Berikutnya jalan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pada waktu itu yang masih relevan sampai hari ini. Usahakanlah supaya kamu, saudara dan saya, mengerti kehendak Tuhan. Karena hanya orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan yang bisa mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang bermakna, dengan sesuatu yang punya arti, dengan sesuatu yang punya konten yang positif dalam kehidupan. Doa saya hari ini, kiranya saudara dan saya menjadi orang-orang yang arif, yang mengikuti kehendak dan waktunya Tuhan, dan digiring kepada kebenarannya, sehingga kita mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang berarti bagi hidup saudara dan saya, bagi keluarga, bagi pelayanan, bagi gereja. Dimanapun saudara berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih hari ini firman-Mu datang lagi dan menegur kami untuk supaya kami berlaku arif dan bijaksana untuk mengisi hari-hari kehidupan ini tidak seperti orang bodoh dan orang bebal, ya Tuhan, yang selalu mempunyai waktu yang ada ini, mengisi waktu yang ada ini dengan hal-hal yang berarti. Jadikan itu, kebenaran-Mu itu tinggal di dalam hati kami, sehingga kami mengisi waktu yang ada dengan sesuatu yang berarti, sehingga orang boleh melihat bahwa Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami, doa hamba-Mu beserta umat-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.